Hai smart people, gimana kabar kalian semua? Kali ini kita akan membahas teks hikayat. Nah smart people, sebelum kita masuk ke pokok bahasan hikayat kali ini, sebaiknya saya jelaskan sedikit mengenai sastra lama. Dalam kesusastraan Indonesia, terdapat sastra lama dan sastra baru. Batas dari dua jenis sastra ini adalah tahun 1920-an. Sastra lama terbagi ke dalam dua jenis, yaitu puisi lama dan prosa lama. Dan puisi lama terdiri dari pantun, syair, gurindam, karmina, talibun, sloka, dan mantra. Sedangkan prosa lama terdiri dari hikayat, tambo, kisah, dongeng, cerita rakyat, dan prosa lirik. Hikayat merupakan jenis pertama dalam prosa lama. Hikayat adalah cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan. Cerita jenis ini umumnya mengisahkan kehebatan seseorang lengkap dengan keanehan hingga mukjizat dari tokoh utama. Karya sastra yang bersifat fiksi ini dalam bahasa Arab berasal dari kata hikayah yang berarti kisah, dongeng, atau cerita. Sedangkan secara harafiah, hikayat memiliki arti kenangan-kenangan atau sebagai riwayat dari sebuah pemikiran sang pujangga kepada orang lain. Sama dengan dongeng, hikayat dituturkan berdasarkan imajinasi sang penulis dalam dunia rekaan, sehingga kisahnya hanya sebatas hayalan saja dan digunakan hanya sebagai penghibur. Selayaknya cerita fiksi, hikayat juga memiliki unsur-unsur intrinsik berupa tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat yang ingin disampaikan. Ciri-ciri hikayat dan jenis-jenis hikayat. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis hikayat, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri teks hikayat yaitu menggunakan bahasa Melayu, memiliki tema kerajaan, bersifat tidak masuk akal atau hayalan, statis atau bersifat kaku dan tetap, tidak memiliki pengarang yang jelas, menggunakan kata-kata arkais dan jarang digunakan, bersifat edukasi. Nah, selanjutnya jenis-jenis teks hikayat. Yang pertama yaitu berdasarkan isinya. Teks hikayat terbagi menjadi beberapa jenis ketika dilihat berdasarkan isinya, yakni cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa, cerita Islam, sejarah, dan biografi, serta cerita bertingkat. Yang kedua yaitu berdasarkan asalnya. Hikayat dibagi menjadi Melayu asli, Jawa, Hindu atau India, dan Arab Persia. Unsur intrinsik hikayat. Ketika kita memahami sebuah karya sastra, entah itu karya sastra lama ataupun karya sastra baru, entah itu puisi ataupun prosa fiksi, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, mari kita bahas mengenai unsur intrinsik teks hikayat. Yang pertama, tokoh. Tokoh merupakan unsur penting untuk menggambarkan cerita. Tokoh dalam cerita menggambarkan karakter tokoh, pengungkapan jalan pikiran, penggambaran fisik, dan gambaran lingkungan tempat tinggal tokoh. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam setiap cerita. Alur dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga yaitu sudut pandang hikayat. Sudut pandang hikayat adalah segi pandang penulis sebagai pengamat di luar cerita.
Pengarang bisa memakai kata ganti orang ketiga untuk menceritakan peristiwa atau tokoh utama. Pengarang bisa mengganti tokoh utama dengan sebutan aku yang memakai kata ganti pertama. Yang keempat yaitu latar. Latar biasanya berhubungan dengan suasana, waktu, dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa berguna untuk menciptakan nada atau suasana persuasif. Gaya bahasa ini memperlihatkan dialog dan interaksi antar tokoh. Penulis perlu memakai bahasa yang cermat untuk menceritakan suasana dan imajinasi pembaca. Yang keenam yaitu amanat. Amanat atau pesan biasanya disampaikan oleh penulis pada pembaca mengenai nilai moral dalam sebuah hikayat. Amanat ini berupa perbuatan baik akan mengalahkan perbuatan jahat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai hikayat merupakan tuntutan perilaku atau hidup seseorang. Nilai ini biasanya tercermin pada karakter tokoh cerita hikayat. Berikut ini nilai-nilai dalam hikayat. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan baik buruknya sikap atau perbuatan tokoh dalam hikayat. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga yaitu nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan penciptanya. Yang keempat yaitu nilai pendidikan. Nilai pendidikan ini berhubungan dengan sikap dan tata laku seseorang. Yang kelima, nilai budaya. Nilai budaya berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan suatu daerah yang mendasari cerita hikayat. Baiklah smart people, mari kita lihat contoh menganalisis isi teks hikayat. Nah, kalian bisa membaca sebuah teks hikayat yang telah ditampilkan pada video ini. Nah, jika kita menganalisis isi hikayat, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul seperti yang pertama, tema yang tersirat dari teks hikayat tersebut adalah. Yang kedua, penokohan dari tokoh-tokoh dalam teks hikayat tersebut adalah. Nah, menurut kalian apa jawabannya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Baiklah smart people, bagaimana? Sudah ditulis belum jawabannya di kolom komentar? Nah, mari kita cocokkan jawaban dari dua pertanyaan analisis isi tersebut. Yang pertama, yaitu tema yang tersirat dari teks hikayat tersebut adalah. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu tema yang tersirat dari teks hikayat tersebut yaitu mengenai kesetiaan dan juga pengkhianatan dalam cinta. Oke smart people, untuk pertanyaan yang kedua yaitu penokohan dari tokoh-tokoh dalam teks hikayat tersebut adalah. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut yang pertama tentang tokoh Masyil Dalhaq. Nah, tokoh Masyil Dalhaq bersifat arif, bijaksana, gemar menolong, pandai, dan baik hati. Nah, sedangkan tokoh yang kedua yaitu si Panjang atau Bedawi, ini penokohannya yaitu licik dan egois. Oke smart people, terima kasih karena telah menyimak video kali ini. Semoga video ini bisa membantu smart people dalam memahami teks hikayat. Jangan lupa like, subscribe,
dan share sebanyak-banyaknya video ini ya smart people. Bye bye.